wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat kita, sesuai dengan doa kita setiap waktu, setiap habis sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan, kebahagiaan, kesehatan, juga di akhirat kelak. Ya Allah, kami beri kebaikan, kenikmatan surga Jannatun Na'im, dijauhkan, dijaga dari kami dari azab api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujaba siyama rahmatan lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dan ya pengurus daripada NR Group, Bu Haja Ilmawati, Bu Haja Tisunduseng, beserta seluruh karyawan-karyawati dari NR Group yang saya muliakan. Kemudian para asatiz kita, para pembimbing ibadah kita, ya, dari kanan saya Bapak Dr. Kiai Haji Masyruh Abdul Majid MA Fidhullah wa nafa'ana bi tuli hayati wa bi ulumih. Kemudian yang barusan membaca Al-Qur'an dengan baik, ya, Bapak Dr. Kiai Haji Nur Hasan Abdullah Isin LC MA. Kemudian di samping saya sebelah kiri Bapak Dr. Haji Abdul Rahman MA Hafizahumullah wa nafa'na bituli hayatihim wa bi ulumihim al-ghazirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa untuk ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh yang hadir dalam kesempatan manasik kali ini. Saya doakan mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin. Jadi di sini kita memahami bahwa ibadah haji ini sekali lagi adalah menuju Baitullah yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah berupa manasik haji. Misalnya seperti apa saja? Yang pertama tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah berapa kali putaran? 7. Mulai dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad. Itu baru dihitung 1 kali putaran. Kemudian sa'i. Kalau sa'i pengertiannya Bapak Ibu sudah paham, yakni sa'i ini awalnya dari mana? Di Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Berapa kali balikan? 7 kali balikan. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa 1 juga. Jadi berakhir nanti yang ketujuhnya di Marwah, ya. Jadi jangan sampai keliru ada yang melakukan Sofa Marwah, Marwah Sofa baru 1. Padahal yang benar Marwah dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa
dua. Jadi terakhir di Marwah, ya. Kemudian selanjutnya wukuf. Kalau wukuf ini di mana? Di Padang Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nanti ada pembahasan khusus ya masalah wukuf. Kemudian mabit, ya kita akan ya mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Ini kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian melontar jamarat, ada jumrah ula, ada wusta dan aqobah. Itu nanti kita akan lakukan ketika ibadah haji. Yang penting juga di sini ditekankan di akhir kalimat ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita ibadah haji ini harus dasarnya ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita nanti kumpul di tanah suci dengan penuh persaudaraan. Kemudian mempersatukan hubungan, istilahnya komprensi internasional bagi umat Islam, ya. Jadi seolah-olah kita nanti di sana kumpul konferensi internasional seluruh umat Islam, betul-betul kita kumpul di tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang kita lihat nanti ketika wukuf di Padang Arafah, ya, di mana pakaiannya ketika itu sama semua putih-putih, karena dalam keadaan ihram pakaian terutama bapak-bapak itu hanya dua helai. Yang pertama izar itu artinya menutup aurat di bagian bawah kayak handuk besar, ya. Pakaian ihram ini ada putih. Nah, sementara yang di atas namanya rida, ya, yang di bawah namanya izar, kalau yang di atas rida. Hanya dua helai. Sehingga ketika wukuf di Padang Arafah nanti, karena hanya dua helai, kepangkatan baju-baju kebesaran atau yang ada pangkatnya dan lain itu semuanya dicopot, semuanya dilepas, semuanya walaupun bagaimana kedudukan dan pangkatnya sama aja, ya. Sehingga ketika wukuf di Padang Arafah itu agak sulit untuk membedakan mana presiden, mana tukang presiden, benar sama. Mana Pak Menteri, mana tukang teri, sama, ya. Mana Pak Gubernur, mana tukang bajigur, sama, ya. Mana Pak Lurah, mana tukang buah, mana Pak Bupati, mana tukang roti, mana Pak RW, mana tukang cuek, mana Pak RT, mana tukang sate, ya. Mana Pak Polisi, mana tukang terasi, mana Pak serta mayor, maaf mana tukang kolor, semuanya sama, tidak ada bedanya karena semuanya pakaiannya itu seragam, ya. Dua helai, yakni rida dan izar tadi. Nah, di situ kita mengetahui bahwa mulianya manusia ternyata adalah ketakwaannya kepada Allah, ya. Dan kita seperti ada konferensi internasional, ya, di tingkat sedunia. Kemudian yang terakhir memperoleh maghfirah, meraih kesucian diri. Maksudnya insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan ibadah haji dan umrah yang penuh ikhlas kepada Allah. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah umrah ke umrah berikutnya adalah sebagai penghapus dosa-dosa, dan ibadah haji yang mabrur yang diterima oleh Allah tidak ada lagi balasan baginya yang paling setimpal kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi haji yang mabrurah yang diterima oleh Allah, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang terakhir,
yang saya hormati, mungkin yang terakhir dari yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk mendukung ke istilahnya mabruran ibadah haji kita, selain menguasai istilahnya manasik ya, baik itu yang rukunnya, nanti yang wajibnya maupun yang sunah-sunahnya, juga bagus sekali oleh Bapak Ibu ya, di antara nanti persiapan ibadah haji harus membawa buku-buku agama, bacaan-bacaan yang mendorong untuk kita lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama saya lengkapnya Ahmadi Biyati Badrul Zaman ya, dan sekaligus sebagai pimpinan pondok pesantren Darus Sholihin di Depok dan Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok, sekaligus sebagai pembimbing dan mufti manasik di NRA Group ini dari tahun 2002. Mulai ya merintislah NRA ini sampai sekarang 2024. Berapa tahun berarti? 22 tahun. Jadi saya setia dengan NRA karena dari tahun 2002 sampai sekarang ini tidak pindah-pindah, terus membimbing baik itu hajinya maupun ibadah umroh. Kalau ibadah haji itu setiap tahun, kalau umroh hampir setiap ya bulan, atau kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 1 bulan 2 kali ya untuk ibadah umroh. Nah, saya selain pembimbing berupa lisan seperti ini, juga Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga menulis buku-buku keagamaan untuk bagaimana supaya jamaah bisa membaca. Karena kalau cuma dengar biasanya suka lupa. Ada pepatah bahasa Arab, man hafaza farra wa man kataba qarra. Barang siapa yang menghafal atau mendengar saja, farra suka kabur lagi ilmu itu ya, lari, lupa. Kalau kita tadi surat apa ya? Nah, ayat berapa tadi ya? Hadis riwayat siapa? Tapi kalau waman kataba qarra, kalau ditulis itu biasanya akan lengket, karena kalau lupa pun akan bisa melihat lagi. Nah, di antara karya-karya ilmiah yang saya sudah tulis, yang ini merupakan yang ke-34 ya. Ini yang baru, mungkin baru kemarin Februari terbit, judulnya Ahsanul Bayan, yakni uraian yang paling terbaik ya, karena saya ketika menguraikan masalah-masalah agama di dalamnya ini kemampuan saya diuraikan dengan sebaik-baiknya, dengan referensi tidak kurang 146 kitab untuk menjawab 100 masalah agama, baik masalah akidah, masalah ibadah, termasuk ibadah haji, kita urai di dalamnya ya dengan rinci. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan kitab ini, buku ini sudah disambut, direstui oleh 3 tokoh Syekh bahkan dari Dewan Pertimbangan MUI Kota Depok, kemudian Profesor Dr. Rahmat Syafi'i MA LCMA, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat, dan Profesor Dr. Kiai Haji Asrul Niam Soleh MA, Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat. Ya, alhamdulillah bukunya sudah terbit ya. Jadi Bapak dan Ibu yang minat bisa lihat artinya ada di panitia ya. Kemudian yang kedua, ini juga mendukung untuk materi sejarah Madinah. Jadi kota Madinah saya tulis dengan rinci, bahkan mungkin insya Allah ini agak lengkap ya, tentang bagaimana seluk-beluk kota Madinah. Kota Mekah juga saya sudah tulis, sudah terbit oleh Sinar Baru di Bandung ya, judulnya Pesona Kota Mekah, Tinjauan Sejarah dan Keistimewaannya. Cuman karena mungkin buku itu bagus barangkali sehingga habis ya, sehingga hanya tinggal koleksi aja di pesantren saya, yang lainnya sudah tidak ada lagi. Nah, sehingga yang ada ini sejarah Madinah. Kemudian yang ketiganya kita membuat Kasbul Gumah Birobnul Yadain Ilallah. Artinya Kasbul Gumah itu menghilangkan kesusah.
birraf'il yadaini ilallah, dengan mengangkat dua tangan kepada Allah, artinya dengan berdoa. Ini bahasa Arab dan Indonesia, doa-doa yang mungkin bagi Bapak Ibu ada yang masih belum tahu bagaimana doa tahajud, doa sholat duha, ya, doa sholat witir, sholat hajat dan sebagainya. Ketika kita di tanah suci kan banyak berdoa tuh. Doanya bagaimana? Ini kita tulis dengan huruf yang gede-gede, sudah ada terjemahannya. Ini membantu sekali bagi Bapak Ibu yang katakanlah masih misalnya ada kekurangan dalam bacaan doa-doanya. Nah, ini juga bisa nanti Bapak Ibu lihat di panitia sudah disiapkan ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Mudah-mudahan ini jadi ibadah dan mudah-mudahan menjadi tambah kemakruran kita dengan membaca buku-buku keagamaan ini. Insya dan saya doakan rezekinya mudah-mudahan ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, dan yang minat buku bisa dilihat di panitia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji itu harus wukuf. Al-hajjul arafah. Orang yang haji tanpa wukuf, hajinya tidak sah. Ada 3 macam haji. Yang pertama, haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Kata orang Jawa, tangi makan turu. Tamattu itu menjalankan umroh dulu, baru menunaikan ibadah haji. Resikonya ini, bukan resikonya, konsekuensinya haji ini kena dam. Tapi lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena nanti kita lihat. Yang kedua, haji ifrad, yaitu niat berihram untuk haji. Nyampe Mekah, tawaf, sa'i qudum, lalu tetap memakai kain ihram sampai selesai haji. Ini pasti berat karena kita menjaga larangan-larangan. Yang ketiga, haji qiran, yaitu niat haji dan umroh dilakukan bareng-bareng atau bersama-sama. Kita fokus ke haji tamattu karena insya Allah kita semuanya akan menjalankan haji tamattu, lebih ringan. Nanti kita, Bapak Ibu, berangkat dari rumah, sebelum berangkat sudah mandi sunnah ihram, lalu yang bapak-bapak sudah pakai kain ihram bawahannya, atasannya pakai batik nasional. Kita di bandara, nanti kurang lebih setengah jam sebelum kita mendarat, kita bersama-sama niat untuk menjalankan umroh. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umrotan, ya. Labbaik Allahumma umrotan. Sekali lagi yang kencang. Labbaik Allahumma umrotan. Baru 5 hari. Sudah langsung kurus. Labbaik Allahumma umrotan. Setelah itu kita turun, kita ke apartemen, kita tawaf, kita sa'i, tahallul umroh, pulang ke apartemen, sudah boleh ganti baju, mandi dan lain sebagainya. Kita sudah boleh semuanya. Sampailah nunggu tanggal 8, kita pakai kain ihram lagi, baru niat untuk menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma hajjan, ya. Labbaik Allahumma hajjan. Terus Mas, dilaksanakan rukun umroh. Ini kita membahas tentang rukun. Rukun itu apa rukun? Sesuatu yang harus dilakukan. Haji kita tidak sah kalau tidak melakukan rukun ini. Kalau wajib haji, sesuatu yang seandainya tidak dilakukan, hajinya tetap sah, tapi harus membayar. Ya. Kalau di bab lain, bab ibadah yang lain rukun ya wajib, kecuali di bab haji. Rukun kalau sesuatu yang harus dilakukan, tidak sah haji kita, tidak sah umroh kita kalau tidak melakukan sesuatu itu. Wajib adalah sesuatu yang apabila tidak dilakukan, hajinya tetap sah, tapi harus membayar. Apa itu rukun umroh? 1, ihram.
Ihram itu memakai kain ihram, nanti ada larangan-larangannya setelah kita memakai kain ihram, dengan ditandai mengucapkan lafal niat umroh. Di mana tadi? Ya, lam. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berarti kita sudah berihram. Semua larangannya sudah berlaku. Tapi berihram pun kita mengucapkan niat seperti itu juga ada tempat-tempatnya. Namanya mikot. Wah, kalau begitu asal sembarang ucap begitu tadi kita udah ihram semua dong, ya? Enggak, ada tempatnya. Nanti kita kurang lebih setengah jam setelah kita pada saat kita mau mendarat. Setelah itu semua larangan-larangan ihram itu berlaku. Ihram itu niat. Segala yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita, segala aktivitas kita, segala ucapan kita ditentukan oleh niat kita. Begitu juga pada saat kita niat umroh, semua yang kita lakukan tergantung niatnya. Yunin waj'alna lil muttaqina. Yang disampaikan, yang diajarkan ke kita itu tidak mendoakan kita tok, tidak mendoakan anak saja, tapi dzurriyyah. Siapa yang harus didoakan? Anak, cucu, buyut, cangga, apalagi itu orang Jawa itu, yang ke bawah itu kan. Kita doakan semua karena bisa jadi hajinya kita besok, hajinya Bapak Ibu, hajinya saya dan para pembimbing karena doanya kakek-kakek kita dulu, ya kan? Para buyut-buyut kita yang dulu mohon ya Allah keturunan kami bisa haji, kita lah yang akhirnya menerima itu. Kita pun doakan anak cucu kita agar bisa menunaikan ibadah haji dan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setelah kita sholat maghrib dan isya, kita naik bis lagi, lalu kita jalan menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah yang penting lewatin tengah malam. Biasanya kita nggak turun, di bis aja itu. Banyak orang yang pada nanya, Pak Ustadz, kok kita nggak ke Muzdalifah ya? Ke Muzdalifah kok saya nggak tahu? Iya, Bapak ngoroknya kenceng banget. Pantesan di bis, kan kita dari tanggal 8 itu sudah, apalagi ya bapak-bapak pakai kain ihram itu kan kayak pakai anduk kan roto berat gitu loh. Ya capek ya wajar lah itu. Setelah jam 00 lewat, maka kita meninggalkan Muzdalifah. Untuk menuju mana? Ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Sama tawafnya 7 kali putaran, diawali dari rukun Hajar Aswad, diakhiri dari rukun Hajar Aswad. Wala fusuko, gak boleh melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang berdosa. Ngomongin orang, tadi ngomongin pembimbingnya udah jelas itu. Mereka bagus. Wala jidalah, gak boleh debat, gak boleh berantem. Pokoknya setelah labbaik Allahumma umratan kita steril. Kalimah yang paling disunahkan adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masih ada kurang lebih 2 bulan lagi, 2 atau 3 bulan lagi. Bapak Ibu harus benar-benar mempersiapkan, bukan cuma duit, bukan cuma bekal, tapi mempersiapkan mental. Kalau sekarang kita puasa, apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Kita wajib puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kita haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Kita harus punya bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi artinya kalau kita haji sudah punya takwa itu, sudah punya bekal itu, maka siapkan itu, siapkan mental selama 1 bulan atau paketnya sesuai dengan paket yang Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu akan ketemu dengan orang yang mungkin Bapak Ibu gak suka, yang mungkin kebiasaannya berbeda dengan kebiasaan Bapak Ibu. Apalagi yang ngambil paketnya sekamar berempat.
Beda-beda. Ada yang kepengen tidurnya lampunya nyala, ada yang kepengen tidurnya gelap. Ada yang di kamar mandinya lama sambil nyuci dan nyanyi. Ada lagi yang cuma kepengen sebentar saja. Ya. Ada, pokoknya pengalaman macam-macam lah. Kemarin aja hajian itu. Saya sama Kiai Nur Hasan di satu kamar di apartemen itu. Saya keluar malam-malam negur karena dengar kresek. Masih agak muda, Mas, kenapa nggak tidur? Nggak bisa tidur, Pak Ustaz. Kenapa? Spekernya gede-gede banget. Saya nggak paham gitu. Apa itu speker? Spekernya apa? Maksudnya apa, Ustaz? Ternyata saya masuk memang gemuk-gemuk. 1, 2, 3. Memang saut-sautan. Saya mau ketawa tapi mau ngomong ilmu kok ketawa pengen ketawa, tapi saya bilang, Pak, Bapak kalau sekarang nggak bisa tidur, nanti 1 bulan nggak bakalan tidur karena paketannya kan sama terus. Terus gimana? Sekarang pokoknya Bismillah masuk, mau pakai antipo, mau pakai anti, yang penting tidur dulu. Ya, kalau nggak 1 bulan, Pak, kalau kita itu sudah mindsetnya seperti itu kan, ya kan nggak bisa kita tidur. Maka siapkan mental. Ya, siapkan mental. Kita mau ketemu siapapun, itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ketemu siapapun kita, mau bersama siapapun kita, siapa yang dibis kita, siapa pembimbing kita, siapa mutawif kita, itu yang terbaik menurut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali bertarbiyah terus sekali, walaupun ini nanti kita ucapkan pada saat kita berihram. Ada salahnya kita sudah biasakan diri lisan kita dengan tarbiyahnya sampai nanti ketika kita sudah dalam kondisi berihram karena libet ya. Innal hamda wan ni'mata lakal muluk dan lain sebagainya. Baik, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa 'azza juddah, wa hazala al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Masih semangat? Sampai nanti malam? Siap. Siap ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak diterangkan oleh para guru-guru kita tentang makna haji, kemudian tentang rukun, kemudian juga tentang hal-hal yang berkenaan dengan sunnah ya. Dan masih banyak lagi. Pertanyaan saya sekarang, udah hafal apa belum? Udah ngerti? Udah ngerti apa belum? Ada yang ngerti gak? Dari awal ngapain tadi? Udah hafal belum? Apanya yang hafal? Niatnya ya. Niatnya bagaimana tadi kalau niat umroh? Labbaik umroh. Niat haji? Ustaz yang nyampein udah hafal namanya?
Baik Bapak sekalian, sebetulnya pelaksanaan haji maupun umroh itu baik secara rukun, kemudian juga wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya itu mudah kita laksanakan. Kenapa? Karena semuanya dibimbing. Dari awal perjalanan kita, prosesi kita insya Allah dibimbing. Yang paling mahal adalah persiapan batin kita. Karena yang menjadikan haji kita mabrur itu bukan secara fisik ya, kita mampu melaksanakan itu, tapi adalah hati kita. Maka perlu adanya persiapan-persiapan yang harus kita siapkan jauh-jauh hari. Kita latih dari semenjak ini. Kita riyadhahkan. Karena tanpa itu sulit rasanya kita menjadi haji yang mabrur. Kalau makbul mungkin bisa Bapak Ibu sekalian, tapi mabrur ini perlu perjuangan. Makbul kenapa? Karena tadi dibimbing kita. Dari rukunnya sudah sesuai, fardu-fardunya atau kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan, dan makbul, diterima sesuai dengan aturan. Yang menjadi masalah sekarang adalah mabrur atau tidak haji kita. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma alamatu birrihi. Wahai Rasulullah, apa tanda orang berhaji atau berumrah itu mabrur? Kata Rasulullah SAW, paling tidak ada dua hal yang nampak. Jadi kalau udah urusan mabrur ini kelihatan tandanya Bapak Ibu sekalian. Kalau makbul kan adanya dalam hati masing-masing. Tapi kalau itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau kemabruran bisa terlihat. Apa tandanya? Paling tidak dua hal. Yang pertama kata Rasulullah SAW, tibul kalam. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Tibul kalam artinya apa? Kata-katanya menyejukkan, kata-katanya lembut, kata-katanya baik, kata-katanya menjadikan orang lain bisa tersirami ya. Menjadikan orang lain bisa menjadi tambahan ilmu ketika dia berbicara. Jangan sampai kita pulang haji malah bertambah kata-katanya. Coba, girangan mana, anak kecil apa kita ketika masuk Ramadan? Jujur aja. Saya punya anak umur 5 tahun Bapak sekalian, baru STK kan. Itu dari sebulan Ramadan nanyain tanggal. Ini kenapa anak tanggal? Ini tiap hari nanyain tanggal. Berapa hari lagi, Bi? Berapa hari lagi? 3 hari lagi ya. Pas begitu, Masya Allah girangnya luar biasa. Dia loncat-loncatan. Saya anak aneh. Akhirnya pas masuk, mau besok puasa dong. Sampai sekarang puasa udah 4 hari baru 5 tahun. Itu anak kecil di negara-negara. Justru ibunya yang pusing. Kenapa? Mikirin, aduh harga semua pada naik. Yang dipanin santri sampai 100 orang itu bagaimana? Belum guru-gurunya. Tapi subhanallah, anak kecil gak mikirin begitu. Maka begitu juga nanti pada saat kita berhaji, kalau kita memang sudah siap di bulan Ramadan, kita masuk di bulan haji, insya Allah tidak ada kesusahan, gak bingung tuh. Ya, saya tanya Bapak Ibu sekalian, itu nanti waktu haji doanya banyak apa enggak? Doanya banyak apa enggak? Udah hafal semuanya? Gimana mau haji? Kan doanya ada di situ semua itu, kok kita belum hafal? Tenang aja Ustaz, kan kita ada Ustaz. Cerdas ya. Jadi itu bentuk bahwasanya kita sudah siap. Urusan itu nggak usah dibawa stres, nggak usah dibawa, hadapi dengan kebahagiaan. Sebagaimana kita bahagia menghadapi bulan Ramadan, maka kita pun harus berbahagia menghadapi haji. Wah, ceritanya kan serem-serem tadi. Ntar begini, ntar begitu. Belum lagi kalau ntar dokter udah ngomong, wah lebih serem lagi. Haji kita tahun ini di puncak panas. Waduh, pusing panas. Bagaimana nih obat bagaimana? Gak usah dibawa pusing. Biasanya juga tahun lalu Bapak Ibu sekalian memang di puncak panas. Begitu wukuf, Allah kasih hujan, Allah kasih mendung, Allah kasih angin yang dingin luar biasa. Gak usah dipikirin. Yang panas mah itu buat orang yang haji gak diterima doang. Panas, kenapa? Hatinya panas. Walaupun kondisinya ber-AC tetap panas. Maka tadi, mulai dari sekarang gembirakan hati kita.
bikin girang sebagaimana girangnya anak-anak kecil. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Kalau kita banyak punya dosa ya dari sekarang kita mau sering tobat, mohon ampun kepada Allah, kan begitu. Kita kalau punya dosa sama manusia bisa tidur gak? Coba sekarang saya tanya, maling, ada polisi jalan, padahal dia boleh lakukan lagi nyari dia, kira-kira ketakutan apa enggak? Kenapa? Punya dosa. Gak usah manusia, kucing. Kucing, Bapak sekarang ibu-ibu tahu banget nih. Kalau kucing itu ngambil makanan di dapur tanpa seizin kita, dia lari nggak? Begitu ada rotak, wah. Tapi kalau dia kita kasih, kita siram aja, diam aja. Kenapa? Karena orang dia diikhlas. Maka begitu juga kita, kalau memang punya dosa, ya sadar. Ya sudah, dari sekarang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istighfar. Kalau emang kesalahan itu kepada sesama, apalagi sama orang tua, jangan sampai pergi haji masih punya dendam sama orang tua. Kenapa? Dulu saya waktu dibagi harta saya paling dikit. Abang saya mau gede-gede banget. Pas saya kan anak terakhir paling dikit kasih emak. Kurang ajar kan. Waktu berapa lah Allah wala quwata illa billah, saya kedatengin kuburannya. Lah. Jangan. Jadi sekarang kalau kita mau punya salah sama orang tua, datengin kuburannya, mohon ampun kepada Allah, doain. Ya. Jangan sampai dendam sama orang tua. Ya. Karena tidak sedikit ada orang-orang sekarang itu banyak yang dendam sama orang tua. Ya. Apalagi kita mau haji, termasuk kepada sesamanya, kepada tetangga, kepada saudara. Kalau kita masih punya masalah, ya datengin. Oh dia yang punya salah, biarin aja. Gak begitu caranya Bapak sekalian. Kita yang datengin. Saya mau izin kalau misalnya itu. Kalau memang dia terlalu zalim orangnya, ya sudah kita doain. Doain bagaimana? Ya Allah, ini orang saya sudah berusaha untuk berubah, tapi dia tetap jahat kepada saya, serahkan urusan kepada. Jangan sampai kita berkata-kata yang tidak baik. Ya saya doain banget. Apa doanya? Supaya mudah-mudahan umurnya pendek, mudah-mudahan sabar geledek. Jadi ingat setiap kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, ada yang mendengar malaikat di atas kita. Apa kata dia? Walaka kadzalik. Atau walaka mithlu. Jangan sampai ketika kita berdoa didoain sama malaikat, bagi kamu seperti apa yang kau doakan untuk saudara. Kalau kita doanya baik-baik, insya Allah itu akan balik kepada kita sekalian. Kan kita sering kalau marah-marah, anak setan. Anak sendiri bilang anak setan. Itu setan kan? Lah, kalau anaknya anak setan, bapaknya siapa itu? Mamanya. Debit ya, dua kan gitu ya. Waliyadzubillah, makanya hati-hati sekalian, jaga lisan kita. Karena nanti orang akan melihat, bukan pengen dilihat sama orang. Karena nanti akan nampak kalau seandainya kita haji, pulang haji mabrur, insya Allah perkataan kita lemah lembut. Yang kedua, tandanya adalah it'amut ta'am, kita suka berbagi. Mohon maaf Bapak sekalian, kalau ada sekarang di antara kita yang masih jarang mengunjungi saudaranya berbagi dengan sesama, hati-hati. Mohon ampun kepada Allah. Karena orang yang bakhil itu Bapak sekalian, kata Nabi, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang-orang yang bakhil, yang pelit itu dijauhi Allah, dijauhi manusia, dijauhi surga, dekat dengan neraka. Itulah pendidikan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak sekalian, mari kita siapkan diri kita dengan paling tidak tadi dua, agar supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga perbuatan kita. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setengah semangat ini Bapak Ibu ya. Ini perut keroncongan ini wajar nih. Tapi meskipun perut lagi kosong Bapak Ibu, tetap ada semangat ya. Karena semangat ini menunjukkan simbol apa yang telah disebut oleh para kiai tadi. Ada kesenangan, ada kebahagiaan hati. Itu diwujudkan, dibuktikan dengan motivasi dan semangat yang tinggi. Baik, sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati, ini di belakang ada pimpinan top manajemen dari NLA, ya. Ayahanda Haji Andi Bakhtiar Gani, ya. Yang saya hormati segenap para kiai yang ada di depan kita ini. Tadi yang pertama, ya, Ustaz Dr. Masruhid, ya, Abdul Majid. Lalu kemudian Ustaz Kiai Haji Nur Hasan Abdullah, dan segenap para karyawan, para staf NLA yang meskipun Bapak Ibu di sekitar kita ini banyak staf ini, banyak karyawan ini. Memang beliau tidak nampak di depan tampil secara langsung, tapi kontribusi keberadaannya ini sangat penting di dalam mempermudah, memperlancar insya Allah pelaksanaan ibadah umrah dan haji kita, ya. Dan yang tentu yang paling berbahagia, yang paling bersenang ria pada saat ini adalah para insya Allah tamu Allah, para duyufur rahman, duyufur rasul, yang insya Allah benar-benar nanti pada saat yang kita ditakdirkan untuk bisa bersama-sama berangkat menunaikan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah panjang lebar tadi disampaikan ini. Ini kalau sudah disampaikan semua, apalagi yang mau disampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan hanya menambah hal-hal yang mungkin memperkaya terhadap materi yang memperkaya maklumat, ilmu, pengetahuan kita terkait dengan ibadah, pelaksanaan ibadah haji. Satu hal, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, terkait dengan manasik haji, khuzu anni manasikakum. Ambillah, ikutilah pelaksanaan ibadah haji sebagaimana yang saya laksanakan. Ya. Jadi apa yang disampaikan dari awal dan insya Allah akan beberapa kali pertemuan ke depan ini itu dalam rangka untuk kita memperkaya diri terkait dengan pelaksanaan ibadah haji untuk kemudian nantinya mudah, lancar ya kita di dalam pelaksanaan ibadah haji saat berada di kota Mekah maupun di kota Madinah Al-Munawwarah, termasuk tentu ketika persiapan-persiapan sebelum berangkat dari sini. Mengapa Bapak Ibu? Jadi ini juga beberapa kali disampaikan tadi ketika jadwal manasik, jangan malas-malas ini Bapak Ibu, gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang miss, ada yang ketinggalan, yang pada akhirnya kita tidak tahu bahwa kemudian ibadah haji kita tidak sah, ada, ya kan? Ada suatu saat Bapak Ibu, karena mungkin pelaksanaan manasiknya tidak mantap pada saat ia telah melaksanakan ibadah umrah yang pertama kali datang ke tanah suci, gitu ya, sebelum ibadah hajinya, ia kemudian masuk mengikuti jamaah, lalu kemudian rombongannya melakukan tawaf, lalu kemudian pada saat di putaran sa'i, ia kemudian berpisah dari rombongannya. Ia kemudian pulang langsung ke hotel dan kemudian ganti pakaian ihramnya dengan pakaian biasa. Padahal pada saat itu ia belum lagi menyempurnakan sa'inya dan belum lagi tahallul. Apa yang terjadi dengan seperti ini Bapak Ibu? Iya kan? Melanggar dari pelaksanaan rukun ibadah haji. Ya. Jadi saya kira khuzu anni manasikakum ini bagian daripada wajibnya, bahkan rukunnya bisa jadi dari pelaksanaan ibadah haji yang kita laksanakan. Contoh konkret Bapak Ibu, di dunia keseharian kita, hal-hal yang seringkali bisa menipu, yang bisa kita dicurangi dalam hal finansial khususnya, itu kan kecurangan terjadi banyak di mana Bapak Ibu? Penipuan paling banyak terjadi itu di mana? Ada di pasar kan ya? Iya kan? Suatu saat Khalifah Umar Ibn Khattab mengatakan seperti ini, la yabi fi suqina hadza man la yatafaqqah fid din. Janganlah
melakukan jual beli di pasar kami ini kecuali mereka yang paham terkait dengan jual beli, ya kan? Ad-din itu dipahami sebagai transaksi muamalah, karena konteksnya adalah melakukan transaksi perbelanjaan di pasar. Apalagi dunia saat ini Bapak Ibu, masuk ke dunia saham, masuk ke obligasi, masuk ke investasi yang beragam macam ini, ya kan? Imani banyak di mana-mana, investasi bodong banyak di mana-mana. Jadi dunia apapun yang akan kita geluti, paling tidak melalui pelaksanaan ibadah haji ini mengajarkan kepada kita bahwa ilmunya, pengetahuannya harus disiapkan. Jadi pelaksanaan ibadah haji yang akan kita laksanakan Bapak Ibu, ini adalah mengikuti skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan drama kehidupan ini, ya. Dan di sana sangat kuat pesannya bahwa keimanan, ketakwaan menjadi kata kunci di dalam sukses bahagianya, sukses tidaknya kita melaksanakan kehidupan ini sampai kemudian kematian, wafat nanti datang menjemput Bapak Ibu, ya. Baik, ini wajib haji kali ya, menyambung tadi ya. Wajib haji Bapak Ibu yang tadi belum disampaikan, tadi kan rukunnya sudah ya. Rukun wajib Bapak Ibu. Kalau wajib itu apa Bapak Ibu? Kalau rukun tadi kan sudah disampaikan itu ya. Itu bagian penting dari pelaksanaan. Kapan tidak dilaksanakan batal Bapak Ibu. Itu rukun. Rukunnya tadi apa? Umrah dan haji. Paling tidak ada 6 tadi kalau haji. Yang pertama ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Ini umrah. Haji di tengahnya ada apa Bapak Ibu? Wukuf. Nah ini perlu diingat ini, ya. Sekarang kita melangkah kepada wajibnya haji, ya. Wajib itu Bapak Ibu, kalau rukun itu nggak bisa digantikan kecuali kalau badal haji keseluruhannya. Tapi kalau rukun salah satunya mesti orang itu hadir di sana Bapak Ibu. Seperti misalnya wukuf. Dalam kondisi apapun seorang jamaah, ia harus diantar sampai ke Padang Arafah untuk kemudian berada di sana pada tanggal 9 jam 12 sampai jam 6 sore. Tapi kalau wajib haji Bapak Ibu, wajib haji, nah ini nanti mungkin diantaranya bisa digantikan oleh orang lain, gitu ya Pak ya. Bapak Ibu, setelah Musdalifah kita akan menuju langsung. Ada 2 alternatif Bapak Ibu, ya. Ada yang disebut dengan tahallul awal, ada tahallul tsani, ya. Jadi tahallul Bapak Ibu itu pilihannya ada 2. Ketika kita dari Arafah menuju ke Mina untuk melaksanakan Jumrah Aqabah, ya. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, kita melakukan tawaf ifadah. 3 tahun belakangan NRA mengambil opsi yang dari Musdalifah langsung menuju ke kota Mekah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Mengapa demikian Ibu Bapak? Ya, karena ini lebih efektif, ya, lebih nyaman dan lebih mudah bagi kita. Mengapa? Karena kalau kita sudah, itu kan pakaian ihramnya berapa hari dipakai Ibu? Tarwiyah, Arafah tanggal 9, tanggal 10, 3 hari loh Ibu Bapak. Ya, pakaian yang kita gunakan setengah hari aja kan sudah baunya bagaimana gitu ya. Ini pakaian ihram yang kita gunakan ini sampai 3 hari. Jangan lagi tanya baunya bagaimana Bapak Ibu. Kalau ada mengatakan kamu bau banget, kamu juga bau. Sesama bau jangan saling mendahului Ibu Bapak. Ya. Terima, ini yang disebut dengan labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata, semuanya kenikmatan Bapak Ibu, dibawa perasaan bahwa apapun yang kita terima pada saat tidak nyamannya sekalipun ini adalah takdir dari Allah, sebagaimana keikhlasan ketulusan itu yang akan menerima kondisi situasi di mana kita berada pada saat itu. Jadi Ibu Bapak, dari Musdalifah tanggal 9 malam sampai tanggal 10 itu kemudian kita akan langsung menuju ke Masjidil Haram. Pengalaman saya Ibu Bapak 2 tahun belakangan ini, kita ketika menuju ke Masjidil Haram untuk langsung melaksanakan tawaf ifadah, lalu sa'i, lalu kemudian tahallul pada saat itu. Bapak Ibu ingat tahallul pertama gitu ya.
pada saat itu Bapak Ibu menjelang subuh hari kita juga bisa dapatkan sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Jadi biasanya kita sampai ke Masjidil Haram itu jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Kita targetkan selesai pelaksanaan tawaf sa'i ifadah itu menjelang subuh hari Bapak Ibu, ataukah setelah subuh hari, sehingga kemudian sholat sunat Idul Adha-nya kita juga bisa dapatkan. Ada juga pernah bis yang lain karena kecepatan akhirnya balik ke apartemen. Itu terserah saja Bapak Ibu, tergantung nanti takdir waktunya kita sampai ke Masjidil Haram jam berapa, lalu kemudian keinginan, karena nanti perjalanan kita ini jam berapa Bapak Ibu, selain ada komando secara umum, tetapi bis per bis itu akan disesuaikan dengan teknisnya. Ibu Bapak, mabit di Mina sekaligus melontar jumrah di sana. Jadi mabitnya di Mina Ibu Bapak, yang pertama tanggal melontar jumrah tanggal 10, tanggal 9 malam kan meninggalkan Arafah, tengah malam jam 12 mabit di Musdalifah, langsung menuju ke apartemen tanggal 10 siang, 10 sore atau 10 malam kita menuju ke Mina untuk melakukan mabit di Mina. Pada saat itu tanggal 10 kita melakukan jumrah Aqabah. Tempat pelemparan kita lempar ada berapa tempat Ibu Bapak? 1 saja, Jumratul Aqabah. Jumlahnya berapa? 7. Ya, jadi biasakan Bapak Ibu. Tekniknya ketika melempar, hitung bebatuan yang kita telah kumpulkan tadi sebanyak 7 biji di tangan kiri. Kemudian satu biji itu kita lempar dengan baca Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar sampai 7 kali. Ya. Biar jangan kurang, biar jangan lebih, kumpulkan 7 biji itu di tangan kiri, lalu kemudian tangan kanan melempar, gitu ya. Jangan kaget nanti kalau misalnya ada orang Afrika misalnya atau orang dari Bengali misalnya, selain ia melempar batu juga melempar topinya, bahkan sepatunya pun juga dia. Saking gemesnya, saking keselnya ya Pak, yang dilempar itu ada setan jannah. Setan gitu ya, iblis laknatullah. Lagi-lagi Bapak Ibu, ketika kita berjubel di kemah itu karena begitu banyaknya orang dalam kondisi kasur masing-masing, lebarnya hanya 60 cm Ibu Bapak ya. 60 cm ya. Panjangnya 2 meter gitu ya, 1,180, tapi lebarnya itu Bapak. Tapi itulah yang dikatakan oleh Ustaz Mas Rihin tadi, nikmatnya di Arafah, nikmatnya di Mina. Itulah cerita yang sangat menarik untuk kita bawa pulang ke tanah air. Ketika kita berjubel, ketika kamar mandi yang begitu sedikit, kita antri Bapak Ibu. Lalu kemudian makanan yang ada pada saat itu ketika berada di Mina Ibu Bapak selama 3 hari itu, maka yang paling nyaman pada saat itu adalah tahu tempe Ibu Bapak. Yang paling nyaman pada saat itu kita akan kangen dengan Indomie mie rebus kita. Jadi Ibu Bapak, kalau biasanya ada anjuran untuk membawa makanan-makanan ringan bekal, itu untuk persiapan nanti ketika kita berada di Arafah dan di Mina. Mengapa? Karena menu yang disiapkan pada saat itu yang ada di Mina itu memang daging. Memang bisa jadi menunya menu Indonesia kari ayam, tapi karena dasarnya kokinya adalah orang Bangladesh, maka rasanya adalah rasa kari rasa Bengali. Kari Bengali jadinya Ibu Bapak. Satu hari nyaman Pak, memang dapat daging ini. Tapi karena itu terus-menerus yang diperoleh, akhirnya bosan juga jadinya Ibu Bapak. Jadi pada saat itu yang namanya ikan teri, namanya abon, itu akan menjadi sangat nikmat pada saat itu Ibu Bapak. Tempe tahu bawaan Bapak Ibu akan menjadi sangat nyaman pada saat itu. Dan jangan lupa bagi yang membawa bekal lebih Ibu Bapak, kita para pembeli yang jumlahnya ada 15, ada 20 Ibu Bapak, jangan dibiarkan dalam kesendirian untuk menikmati daging-daging ala Bengali tadi terus Ibu Bapak. Menambah kemakmuran Bapak Ibu gitu ya. Oke, baik. Lalu kemudian berikutnya wajib haji tadi. Coba Mas Ivan. Oke. Sudah ya. Mabit di Mina, lalu melontar jumrah
dengan jumlah batu tadi 70 ya masing-masing ibu bapak. Di sini kalau ada yang tidak kuat untuk berjalan sampai ke tempat jamarat, silahkan ini bisa dibadalkan ibu bapak. Ya, kalau tidak yakin melemparkan, nah nanti ada yang bisa membadalkan. Apakah kalau istrinya, suaminya membadalkan atau keluarganya, ataukah diberikan kepada yang dianggap bisa untuk melaksanakan itu bapak. Ya, karena mereka-mereka yang biasa, misalnya para pembimbing itu kan mengetahui bagaimana tata cara dan pelaksanaannya. Lalu kemudian wajib haji yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf wida. Apa ini? Tawaf perpisahan. Ya, sebagaimana laiknya ketika kita datang dengan santun, dengan sopan, pulangnya pun juga ketika meninggalkan tanah suci Mekah, meninggalkan Masjidil Haram itu dalam keadaan kita sopan dan santun sebagai penghormatan, pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan Bapak Ibu. Ya, tawaf wada sama halnya dengan yang lain, tawaf sebanyak 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Saya kira sampai di sini Ibu Bapak. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.